materi kami yang berjudul penggunaan huruf kapital dan huruf ngiring. Materinya sebagai berikut. Pengertian huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar adalah huruf yang berukuran dan berbentuk khusus atau lebih besar daripada huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat, huruf pertama nama diri, dan sebagainya. Huruf kapital dapat digunakan sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, peristiwa sejarah, nama geografi, nama negara, lembaga pemerintah, dan dokumen resmi kecuali kata seperti dan. Aturan pemakaian huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Dia membaca buku. Kita harus bekerja keras. Pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. Huruf kapital yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Misalnya, Amir bertanya, bagaimana keadaannya? Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam kata dan ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, Islam, Quran, berilah hambamu petunjuk, ya Allah, ya Tuhan. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Misalnya, Mahaputra Yamin, Sultan Hasanuddin, Haji Agus Salim, Imam Syafi'i, Nabi Ibrahim. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Misalnya, Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru, Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang. Contohnya Amir Nasution, Anissa Subandana. Dengan catatan, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya 3 ampere, 10 volt. 7. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, bangsa, dan bahasa. Contohnya bahasa Indonesia suku Sunda, negara Indonesia. Dengan catatan, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan. Misalnya, mengindonesiakan bahasa asing ke Inggris-Inggrisan. Yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Misalnya, tahun Hijrah, bulan Agustus, bulan Maulid, hari Jumat. Dengan catatan, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama. Misalnya, Soekarno dan Hatta memproklamasikan hari kemerdekaan bangsanya. 9. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya, Asia Tenggara, Palopo, Tanah Toraja, Danau Matang, Pantai Labombo, Gunung Latimojong, Sungai Latupa, Bendungan Balambano, Dataran Tinggi. Dengan catatan, yang pertama, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama istilah geografi yang tidak menjadi unsur nama diri. Misalnya, berenang di laut, mendaki gunung, berlayar ke teluk, menyeberang selat. Yang kedua, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama geografi yang digunakan sebagai nama jenis. Misalnya, gula Jawa, kopi Toraja, garam Cirebon, pisang Ambon, kacang Bogor, durian Medan.
Yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi kecuali kata seperti dan. Misalnya, Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan catatan, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata yang bukan nama negara, lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan, badan serta nama dokumen resmi. Misalnya, menjadi sebuah republik, beberapa badan hukum. Yang ke-11, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan serta dokumen resmi. Misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa, Yayasan Ilmu Sosial, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur kata ulang sempurna di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan kecuali kata seperti di, ke, dari, dan yang untuk tidak terletak pada posisi awal. Misalnya, saya telah membaca buku Ari Apel Maria ke Jalan Lain ke Roma. Kita masuk pada penjelasan huruf miring. Huruf miring yang tercetak miring dalam terminologi tipografi disebut italik. Huruf italik ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Di samping itu, huruf-huruf ini juga dipakai untuk menunjukkan istilah atau kata yang berasal dari bahasa asing. Umumnya, huruf italik digunakan untuk teks dalam jumlah yang tidak terlalu panjang, seperti untuk keterangan gambar atau caption, highlight dari naskah atau copy blur, serta kadang juga digunakan sebagai headline atau subhead. Apabila kita perhatikan secara seksama, huruf italik dirancang dengan sudut kemiringan tertentu untuk mencapai toleransi terhadap kenyamanan mata kita dalam membacanya. Penggunaan huruf miring. Yang pertama, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Misalnya, majalah Bahasa dan Kesusastraan, buku Negara Kertagama, karangan Prapanca, surat kabar Suara Karya. Yang kedua, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegakkan atau mengkhususkan huruf bagian kata, dan kelompok kata. Misalnya, huruf pertama kata abad ialah A. Dia bukan menipu tetapi ditipu. Bab ini tidak membicarakan penulisan huruf kapital. Buatlah kalimat dengan berlepas tangan. Yang ketiga, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata, nama ilmiah, atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Misalnya, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Weltas Crown antara lain diterjemahkan menjadi pandangan dunia. Contoh kesalahan dalam penggunaan huruf kapital. Yang pertama, diambil dari teks berita online Tribun News. Kutipan beritanya, senada disampaikan kepada Desa Kendayakan, Rasiun, informasi dari tetangga sekitar dan keluarga. Kata dia, pelaku pernah berobat sampai 3 kali di Rumah Sakit Mitra Siaga Tegal. Kesalahan kata dia. Perbaikan, setelah kata keluarga seharusnya kata dia menggunakan huruf kapital karena dalam kata keluarga diakhiri dengan tanda titik. Jadi yang benar adalah senada disampaikan kepada Desa Kendayakan Rasiun, informasi dari tetangga sekitar dan keluarga. Kata dia, pelaku pernah berobat sampai 3 kali di Rumah Sakit Mitra Siaga Tegal. Yang kedua, analisis kesalahan penggunaan huruf kapital pada karangan deskripsi siswa kelas 8 SMPN U1
Wonosegoro. Kesalahannya, harimau itu adalah hewan yang menakutkan. Pembenaran, harimau itu adalah hewan yang menakutkan. Penggunaan huruf kapital pada kalimat di atas merupakan kesalahan penulisan yang dilakukan pada kata harimau. Penulis tidak menggunakan huruf kapital. Kata harimau berada di awal kalimat karena dalam EYD, kata di awal kalimat harus ditulis dengan huruf kapital agar tidak mempengaruhi makna. Contoh kesalahan dalam penggunaan huruf miring. Ini contoh ketiganya ya, yaitu kesalahan penggunaan ejaan pada skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Unila dan implikasinya. Kesalahannya, pendekatan normatif dan pendekatan empiris karena penelitian ini berdasarkan sifat, bentuk, dan tujuan adalah penelitian deskriptif dan problem identification, yaitu dengan mengidentifikasi. Perbaikan, pendekatan normatif dan pendekatan empiris karena penelitian ini berdasarkan sifat, bentuk, dan tujuan adalah penelitian deskriptif dan problem identification, yaitu dengan mengidentifikasi. Penulisan huruf atau kata yang digarisbawahi pada kalimat di atas seharusnya menggunakan huruf miring karena kata atau huruf tersebut bukan bahasa Indonesia. Hal ini sesuai dengan kaidah penulisan huruf miring, yaitu huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan yang bukan bahasa Indonesia. Itulah tadi hasil dari presentasi kelompok 1, yaitu mengenai materi penggunaan huruf kapital dan huruf miring. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.